Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di video kali ini kita akan melanjutkan bahasan materi kita TPS ya. Kita belajar TPS. Di video yang kedua ini kita akan ngebahas tentang konsep fungsi. Oke, ini fungsi. Jadi sebenarnya fungsi ini bahasannya mungkin nanti bakalan bersinggungan juga ya dengan fungsi di matematika. Karena kalau misalkan fungsi di TPS ini bisa sebut sih dari sisi teori lebih sederhana gitu ya. Cuman yang pasti teman-teman tetap harus kuasai dulu logikanya ya. Jadi gini teman-teman, fungsi itu sebetulnya kalau menurut kakak bisa diibaratkan itu seperti sebuah template gitu ya. Sebuah template atau sebuah mesin apapun gitu ya. Jadi intinya kita disuruh ngikutin bentuk yang sesuai dengan fungsi yang dikasih. Gitu kan, kalau bentuk standarnya biasanya teman-teman dikasih dalam bentuknya fx misalnya ya. Fx sama dengan 3x min 6. Misal kayak gini ya, kita punya fx sama dengan 3x min 6. Ditanya berapa nilai dari f5 gitu kan ya. Nah, artinya gini. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa bentuk fx ya. Jadi kalau dalamnya x, berarti 3 kali x kurangi 6 gitu ya. Nah, kalau dalamnya 5 berarti sama dengan apa? 3 kali 5 kurangi 6 gitu ya. Berarti 15 kurangi 6, 9 gitu ya. Atau f berapa lagi ya. Kita ambil lah misalnya f1 berarti sama berapa? 3 kali 1 kurangi 6 sama dengan 3 kurangi 6. Berarti berapa? Min 3 gitu ya. Jadi yang namanya fungsi itu teman-teman ngikutin dengan bentuk dasar yang dikasihnya aja. Intinya itu. Kita dikasihnya bentuk fx sama dengan 3x min 6, maka dikasihnya bentuknya apapun ya ikutin aja. Kan maksudnya dikasihnya bentuknya apapun? Karena gini, bisa jadi nanti teman-teman dikasihnya berapakah nilai dari f2a min 1. Nah loh, misalnya teman-teman ditanya bentuk seperti ini. Ya udah, intinya kita disuruh ngeganti x-nya dengan bentuk 2a min 1. Jadi teman-teman tulisannya ya 3 kali 2a min 1 kurangi 6 gitu ya. Oh berarti ini 3 kali 2a 6a, 3 kali min 1 min 3 gitu ya. Kemudian ini dikurangi 6. Berarti kita punya bentuknya jadi 6a min 9. Udah deh seperti ini gitu ya. Jadi di fungsi teman-teman diminta untuk mengikuti template yang dikasih. Nah kalau di DPS bentuknya tuh nggak bakal melulu kayak gini, nggak bakal melulu bentuknya fx. Nanti teman-teman dikasihnya dalam bentuk operasi yang lain. Contoh misalnya kayak gini, kita punya bentuk a pagar b misalnya nih. A pagar b sama dengan a dikali a min b tambah 3 misalnya ya. Oke berarti misal ditanya di soalnya 4 pagar 7. Oke, ditanya di soalnya nih 4 pagar 7 sama dengan berapa? Jadi tinggal teman-teman masukin 4 kali 4 min 7 tambah 3 gitu ya. Berarti ini 4 kali 4 kurangi 7 berapa? Min 3 kan ya? Tambah 3. Sama dengan berapa? 4 kali min 3 min 12 tambah 3 sama dengan min 9 gitu. Oke. Atau bisa juga nih bentuknya dalam dalam persamaan yang lebih panjang. Kita bikin A pagar B bintang C, terus apa lagi ya operasinya? Anggaplah kita kasih add D gitu ya. Jadi ada 4. Nah, A pagar B bintang C add D itu menyatakan bentuk dari C tambah D dibagi A gitu ya, dibagi A dikurangi B. Oke. Jadi bentuk A pagar B bintang C add D itu sama dengan C plus D per A dikurangi B. Jadi di sini teman-teman fokusnya adalah pada pola yang dikasih gitu ya. Bentuknya yang dikasih seperti apa. Teman-teman nanti tinggal diikutin aja gitu. Di sini misal diketahui bentuk apa? Bentuk yang ditanyanya 2 pagar min 6 bintang 8 add 4. Ya, kita ambil contoh seperti ini. 2 pagar min 6 bintang 8 add 4. Berarti sama dengan bisa kita bikin C tambah D. Lihat posisi C di mana? Oh, C itu adalah yang setelah bintang nih kan ya di sini. Oh, berarti C 8.
ditambah D-nya berapa? Oh, 4 nih, 8 plus 4. Per A-nya berapa? Di sini kan yang awal, 2. Dikurangi B-nya. B-nya itu berapa nilainya? Min 6. Itu kan ya? Min 6, berarti dikurangi min 6. Gitu. Udah tinggal hitung aja, 8 tambah 4 kan 12. 12 per 2 dikurangi min 6. Sama dengan 6 tambah 6. Berarti jawabannya adalah 12. Gitu. Ya. Oke, jadi untuk soal fungsi yang biasanya masuk ke TPS, itu kita disuruh memahami bentuk aja gitu ya. Jadi bentuk misalnya ini termasuk soal yang muncul juga ya di UTBK tahun 2020. Jadi apalagi yang tahun 2020 soalnya cuma TPS aja gitu ya. Jadi lumayan sangat membantu gitu ya. Maksudnya gini, jadinya kan teman-teman gak usah ngapalin banyak gitu. Tapi kalau untuk UTBK 2021 udah ada lagi ya tes bidang akademiknya. Makanya ini untuk soal fungsinya. Tapi kalau untuk TPS-nya kan masih tetap ada. Berarti kemungkinan ya soal-soal seperti ini pun masih muncul gitu. Nah, itu untuk fungsi yang muncul di TPS. Nah, ini karena sebetulnya kalau misalkan fungsi yang muncul di TPS bentuknya dikit, kita tambahin aja sama yang matematikanya gitu ya. Sebetulnya untuk soal fungsi yang ada di matematika, sederhananya kita tuh ada 2 aja gitu yang dicari. Pertama ada fungsi komposisi, berikutnya ada fungsi inverse gitu. Ya, ada fungsi komposisi sama fungsi inverse. Fungsi komposisi sama inverse. Sama fungsi inverse. Oke. Nah, jadi kalau ini juga sama, bisa aja muncul juga di soal-soal TPS karena untuk fungsi komposisi sama inverse itu kuncinya adalah selama teman-teman menguasain logikanya, pasti ngerjain soalnya bakal lebih mudah. Pertama kita lihat dulu nih dari fungsi komposisi. Kalau untuk fungsi komposisi, sesuai dengan judulnya, komposisi artinya komposisi itu kan bahan-bahan ya. Jadi fungsi komposisi itu bisa dibilang kayak gini, sebuah fungsi yang bahannya tuh diambil dari fungsi yang lain. Contohnya gini, K punya fungsi, misalnya fx sama dengan 3x min 1. Sementara gx sama dengan 2x plus 5. Kita punya fx sama gx seperti itu. Misal ditanya fgx. Nih, biasanya dinyatainnya seperti ini. fgx ya. Atau bisa juga ditulisin kayak gini, f komposisi gx. Bisa juga seperti ini, fogx. Nih artinya kan kalau kita lihat nih, kita balik lagi ke fungsi ke sifat fungsi gitu kan. Kan kita punya bentuk fx sama dengan 3x min 1. Di sini kita diminta bahwa si x-nya itu diganti gx. Jadi boleh aja teman-teman langsung tulis aja, berarti 3 kali gx ya. 3 kali gx kurangi 1 sama dengan apa? Berarti 3 dikali gx-nya apa? 2x plus 5 kemudian dikurangi 1 gitu. 3 kali 2x 6x tambah 15 gitu ya. 3 kali 5 15 kurangi 1. Berarti 6x plus 14 gitu. Kak kalau ditanyanya gfx gimana? Ya sama, teman-teman tinggal masukin aja gfx. Gfx gitu. Apakah hasilnya bakalan sama? Ya kita coba aja ya. Kita masukin g ke fungsi fx. Berarti kalau gitu karena kita masukin kebalik, fx masukin ke g gitu kan. Kan fungsi g itu 2x plus 5. Nah, x-nya diganti fx. Berarti kita masukin 2 kali fx plus 5 ya. 2 kali fx plus 5. Nah, fx-nya itu isinya apa? 2 kali 3x min 1. 2 kali 3x min 1 tambah 5. Gitu ya. Berarti sama dengan apa? 6x min 2 tambah 5. Berarti 6x plus 3 gitu. Ya. Kita lihat sama atau beda? Beda kan ya fgx sama gfx gitu. Oke, itu tentang fungsi komposisi. Ini bentuk fungsinya bisa macam-macam ya teman-teman. Dia bisa bentuknya persamaan kuadrat atau persamaan yang lain. Yang pasti yang harus teman-teman pegang adalah untuk fungsi komposisi kita masukin sebuah fungsi ke fungsi yang lain. Ya konsepnya nggak lepas dari konsep yang awal gitu ya, bahwa kalau fungsi itu kita tinggal mengganti x-nya dengan sesuatu yang diminta gitu. Ya, itu fungsi komposisi. Oke, berikutnya kita bahas tentang konsep fungsi inverse. Ya, fungsi inverse.
fungsi inverse. Nah, inverse juga sama ya. Dia sesuai judulnya, inverse itu kan kayak dibalikin gitu ya. Inverse itu ngebalik, di-invert gitu. Nah, misal kita punya persamaannya sama kayak tadi, fx sama dengan 3x min 1 gitu ya. Fx sama dengan 3x min 1. Jadi ibaratnya gini loh. Fx itu bisa kita ganti dengan y gitu ya. Jadi ibaratnya kita punya persamaan y sama dengan 3x min 1. Jadi tujuan fungsi inverse ini adalah buat ngebalikin. Kan kalau kayak gini berarti artinya y itu adalah fungsi dari x. Kalau dibalikin berarti x fungsi dari y. Itu gimana bentuknya? Nah, jadi teman-teman tinggal jabarin aja. Kita pindahin min satunya ke kiri, berarti jadi y plus 1 sama dengan 3x. Berarti x sama dengan y plus 1 per 3. Ya, ini dia bentuknya. Atau kalau udah seperti ini, teman-teman boleh bikin f inverse x sama dengan x plus 1 per 3 gitu ya. Jadi ini tuh bolak-baliknya. Kak, maksudnya ini gimana? Contoh nih, teman-teman ambil nilai dari F2 deh. F2 itu nilainya berapa? Sama dengan 3 kali 2 kurangi 1. Berarti berapa? 3 kali 2, 6. Kurangi 1, 5. Gitu ya. Tuh. Jadi F2 itu nilainya 5. Nah, sekarang coba teman-teman masukin F inverse 5 ke persamaan ini. Pasti jawabannya 2. Kebalikannya kan? 5 tambah 1, 6. Bagi 3, 2 gitu. Ya, jadi fx sama f inverse itu bisa kita sebut bolak-balik aja gitu. Ya, jadi yang satu mah sebagai apa? Y itu fungsi dari x. Kalau inverse-nya berarti x itu si x itu adalah fungsi dari y. Sebetulnya bolak-balik aja. Oke, ini untuk variasi soalnya cukup banyak juga, tapi yang pasti teman-teman minimal harus paham dulu definisi dari fungsi inverse itu apa gitu. Oke, sehingga teman-teman, Kak ini fungsinya buat apa? Jadi kalau teman-teman udah paham logikanya, nanti teman-teman bisa lebih mudah buat ngerjain. Contoh nih, ada soal ya, teman-teman dikasih ini fx sama dengan 3x plus 3x plus 5 per 2x min 1. Misal seperti ini ya. 3x plus 5 per 2x min 1. Oke. Nah, berarti biasanya kalau untuk soal kayak gini suka dikasih informasi nilai x-nya tidak sama dengan setengah misalnya ya. Oke, jadi pasti dikasih informasi seperti ini. Kita punya bentuknya fx sama dengan 3x plus 5 per 2x min 1. Misal teman-teman ditanya nilai dari f inverse 8 gitu. F inverse 8 sama dengan berapa gitu. Oke. Ya, jadi teman-teman ditanyanya f inverse 8 berapa. Nah, sekarang gini, di sini teman-teman bisa ngerjainnya versi pertama. Jadi pertama tuh kayak gini, teman-teman cari nilai f inverse-nya dulu, gitu ya. Cari f inverse gimana caranya? Ya sama, kalian jabarin dulu. Berarti kan ini tadi kita punya y sama dengan, sebenarnya ini udah ada apa istilahnya, udah ada cara cepatnya gitu ya. Jadi ini bisa teman-teman apa ini y sama dengan 3x per 5 per 2x min 1. Nah, dari bentuk kayak gini, teman-teman cari nilai x dalam bentuk y. Yaudah, ini karena buat contoh ya kakak ambil dulu ya, kita coba aja dulu kerjain sampai beres. Berarti ini kita ambil y kali 2x min 1, berarti y kali 2x, 2xy. Ya kan, 2xy min y sama dengan 3x plus 5. Gitu ya. Oke, nah kemudian sekarang kita pindahin yang 5-nya ke kiri. Jadi kita punya min 5 min y sama dengan 3x min 2xy. Gitu ya. Yang sebelah kanan, ya, yang sebelah kanan itu x-nya bisa kita keluarin. X dikali 3 min 2y. Gitu. Sehingga kita punya persamaan x itu sama dengan min 5 min y per 3 min 2y. Gitu. Atau karena bentuknya nggak enak ya, negatif, berarti kita kaliin min 1 per min 1 gitu ya, yang ini tuh. Kaliin min 1 per min 1, berarti kita punya y plus 5 ya per 2y min 3.
Nah, jadi ini bisa kita bikin persamaannya. Oh, artinya bentuk dari F inverse X-nya, sama dengan berapa tuh? X plus 5 per 2X min 3. X plus 5 per 2X min 3. Gitu ya. X plus 5 per 2X min 3. Nah, di sini ditanya nilai dari F inverse 8. Ya. Kalau F inverse 8 berarti kita masukin 8 tambah 5 berapa? 13 per 8 kali 2, 8 kali 2, 16 kurangi 3, 13 ya. 13 per 13 sama dengan 1. Oke, berarti dapat nih kalau kita nyari F inverse 8. Ini trik pertama ya. Trik pertama, teman-teman cari nilai F inverse-nya. Ya, F inverse-nya dulu dengan cara ngejabarin. Atau sebetulnya kalau teman-teman udah terbiasa, teman-teman bisa tahu nih kalau nilai kita udah punya bentuk seperti ini, fx sama dengan 3x plus 5 per 2x min 1. Maka bentuk inverse-nya ya, bentuk inverse-nya teman-teman sebenarnya tinggal tukerin di sini si 1 sama 3-nya gitu. Di sini min 1 tukerin sama 3 jadi plus 1 gitu ya. Jadi tandanya juga ikut berubah. Jadi plus 1 ya, plus 1 mah ya udah biarin aja plus 1 x plus 5 per yang 3-nya pindahin ke bawah, yang awalnya positif jadi negatif, berarti 2x min 3. Sama kan F inverse-nya. Gitu. Jadi sebenarnya tinggal nukerin itu aja. Itu cara cepat kedua gitu. Maksudnya ini cara kedua termasuk cara yang cepat gitu. Sisanya karena kita udah dapat F inverse-nya, ya udah boleh gitu. Ya, kita dapat nilainya. Atau cara yang lain nih. Jadi teman-teman boleh cara satu lagi adalah jadi teman-teman paham ya bahwa yang namanya fx sama f inverse itu saling berkebalikan ya. Nah, jadi boleh teman-teman operasiin aja 3x plus 5. Ya, kan kita punya fx-nya itu adalah 3x plus 5 per 2x min 1. Yang ditanya adalah f inverse 8. Oke, F inverse 8 sama dengan berapa? Jadi ibaratnya gini, teman-teman cuma disuruh nyari nilai 3x plus 5 per 2x min 1 yang nilainya sama dengan 8 itu dipenuhi oleh nilai x berapa. Gitu aja sebetulnya ya. Jadi teman-teman boleh operasiin aja 3x plus 5 sama dengan 16x min 8. Gitu. Berarti 13x sama dengan 13. X-nya sama dengan 1. Gitu ya. Jadi sama kan, dapat x-nya sama dengan 1. Gitu kan, f inverse 8 sama dengan 1. Jadi jawabannya 1. Ya, jadi ini contoh salah satu variasi soal fungsi gitu ya. Jadi mungkin sebenarnya nanti kalau variasinya pasti lebih banyak lagi gitu ya. Untuk variasi-variasi soalnya mungkin teman-teman nanti bisa cari-cari, terus kita bahas di Zoom ya, seperti biasa. Oke teman-teman, kalau gitu untuk konsep fungsi kita cukupkan sekian ya. Nanti untuk latihan-latihan soalnya kita bahas berikutnya ya.